Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujana, mahasiswi Hukum semester 5 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, NIM 40121111009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penafsiran hukum progresif. Sebelum memasuki inti dari materi penafsiran hukum progresif itu sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan hukum progresif. Hukum progresif itu sendiri pertama kali dilontarkan oleh almarhum Sajipto Raharjo atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hukum progresif itu sendiri merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia itu bahagia dalam berkehidupan sosial di masyarakat. Latar belakang hukum progresif itu sendiri yang pertama, adanya kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Yang kedua, reformasi hukum gagal disebabkan adanya paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Kemudian yang ketiga, cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Dan latar belakang positivisme hukum itu sendiri yang terakhir ialah adanya pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual atau bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Kemudian, apa itu positivisme hukum? Positivisme hukum itu sendiri adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan yang lengkap dan didasarkan atas suatu sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Kemudian akan berlanjut mengenai karakteristik positivisme hukum. Yang pertama, bersifat objektivisme. Artinya di sini paham yang meyakinkan kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Kemudian bersifat determinisme. Artinya di sini paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Kemudian yang ketiga, bersifat reduksionisme. Artinya di sini bahwasanya paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan yang terakhir, bersifat mekanistik. Artinya di sini bahwa paham yang mengatakan realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran yang bersifat kuantitatif. Selain itu juga ada pendapat yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo yang mengemukakan bahwasanya positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar dan objek studi hukum itu tidaklah seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum pada abad ke-19. Adapun dasar konseptual hukum progresif itu sendiri yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis, yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, dan yang ketiga, hukum sebagai aspek pengaturan dan perilaku, serta yang terakhir, hukum sebagai ajaran pembebasan. Ciri penafsiran hukum progresif itu sendiri yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan atau agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Ciri yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumbuh pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Kemudian yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika, kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Maka, dari penjelasan saya ini dapat disimpulkan bahwasannya penafsiran hukum progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tetapi juga perilaku atau behavior. Yang kedua, penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian,
dan kemanusiaan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai penafsiran hukum progresif. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.